Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra Siregar dengan NIM 2523119. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaji dengan NIM 2523115. Dan perkenalkan, nama saya Hair Ali Siregar dengan NIM 2523118. Jadi, video ini merupakan demo project UAS mata kuliah bahasa pemrograman 3 yang menggunakan Coordinator 4 dan MySQL. Jadi, judul aplikasi yang kami buat ialah merancang absensi sholat di pesantren modern Thayyibah dengan mata kuliah bahasa pemrograman 3 dan dosen Bapak Abdul Yamin SPD MKOM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tema dan gambaran aplikasi kami. Jadi, tema yang kami angkat adalah perancangan aplikasi absensi sholat santri di pesantren Thayyibah. Jadi, tema ini dilatar belakangi oleh pentingnya pembinaan kedisiplinan ibadah sholat berjamaah di lingkungan pesantren yang selama ini masih banyak dilakukan secara manual seperti pencatatan di buku absensi. Permasalahan utama yang ingin diselesaikan melalui aplikasi ini adalah kurangnya efisiensi dan akurasi dalam pencatatan kehadiran sholat santri, serta keterbatasan pengawasan oleh pihak pesantren apabila jumlah santri cukup banyak. Aplikasi absensi sholat ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data kehadiran sholat santri secara digital, mulai dari pencatatan kehadiran setiap waktu sholat sehingga penyajian laporan absensi. Fokus utama fungsi aplikasi ini adalah membantu pengurus pesantren dalam monitoring kedisiplinan sholat santri, meningkatkan ketertiban administrasi, serta menyediakan data yang lebih rapi, akurat, dan mudah diakses sebagai bahan evaluasi pembinaan santri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur proyek dan penggunaan dari CLI. Jadi, dalam pengembangan aplikasi ini, saya menggunakan framework Coordinator 4 dengan memanfaatkan Command Line Interface atau CLI melalui perintah PHP Spark. Seluruh komponen utama seperti controller, model, dan migration dibuat secara terstruktur menggunakan CLI agar pengembangan lebih rapi, konsisten, sesuai dengan standar framework. Jadi penggunaan CLI ini pun bertujuan untuk mempercepat proses pembuatan file dan struktur folder, mengurangi kesalahan penulisan kode secara manual, dan yang terakhir itu menjaga konsistensi penamaan dan arsitektur aplikasi. Di sini kami semua pengontrol model migrasi dibuat dengan PHP Spark. Nah, untuk letak-letaknya di sinilah letak-letak dari kontrol kami, migration kami, dan dari models kami. Nah, untuk contoh pembuatan kontrol, migration, dan model ini kita buat di terminal ini. Misalnya kita mau membuat kontrol user, kita buat aja di sini untuk perintahnya php spark make (2) controller user, baru kita tekan enter. Nah, maka di sini akan keluar apa yang kita buat tadi di kontrol di sini, user PHP. Nah, inilah dia. Inilah contoh cara untuk membuat controller user model, migration. Nah, seperti inilah contoh untuk membuatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database, IRD, dan migrasi. Jadi di sini saya mengambil tentang IRD. Jadi pada aplikasi absensi sholat santri pesantren Thayyibah, perancangan database ini dilakukan secara terstruktur yang menggunakan Entity Relationship Diagram atau IRD sebagai acuan utama hubungan antar data. Jadi IRD ini menggambarkan entitas, atribut penting, serta relasi antar tabel yang digunakan dalam sistem. Jadi jumlah tabel utama yang digunakan dalam aplikasi kami ini ada 5 tabel. Yang pertama itu ada user, ustadz,
kamar, santri, dan absensi. Jadi, tabel-tabel tersebut mewakili data penggunaan sistem, pengurus pesantren, pengelompokan santri, identitas santri, serta pencatatan kehadiran sholat. Nah, relasi antar tabel yang kami rancang adalah pola satu ke banyak atau one to many. Sebagai contoh, satu ustadz itu dapat membina banyak kamar. Dan satu kamar itu memiliki banyak santri, dan satu santri itu dapat memiliki banyak data absensi. Relasi ini diterapkan menggunakan origin key untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Contoh file yang digunakan antara lain yang di tabel santri itu ada NIS, nama, identitas santri, dan di tabel absensi mana absensi? Nah, di sini ada santri ID, tanggal, sholat, dan status. Dan seluruh tabel dalam database ini kami buat menggunakan fitur migration pada koordinator 4, bukan secara manual melalui PHP MyAdmin. Proses pembuatan dan pengelolaan struktur database ini dilakukan sepenuhnya melalui CLI dengan perintah PHP Spark tadi, sehingga perubahan database lebih terkontrol, terdokumentasi, dan mudah dikembangkan di kemudian hari. Baik, untuk selanjutnya yakni demo login dan register. Untuk yang pertama, sebelum kita login, alangkah baiknya kita akan buat akun terlebih dahulu. Pertama, isi nama lengkap, username, email, masukkan password, masukkan konfirmasi password, kita pilih role-nya sebagai ustaz dan daftar. Nah, dan ketika daftar berhasil, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman login, dan kita coba untuk login. Passwordnya, coba login juga. Oke, kita login. Oke, maka akan berhasil login dan langsung masuk ke dalam menu dashboard. Akan ditemukan CRUD lengkap. Itu ada tambah data, tampil data, edit data, peserta. Baik, di sini saya akan mengambil from data Ustadz untuk sebagai demonya. Nah, di sini kita akan coba tambahkan data. Masukkan namanya, terus NIP-nya, lanjut dengan nomor HP-nya, dan masukkan alamat lengkapnya. Dan kita simpan. Oke, NIP-nya ternyata tidak bisa karena sudah terdaftar, maka kita akan ganti NIP-nya dengan yang lain. Oke, baru kita akan simpan. Nah, maka data akan berhasil. Sini sudah terdaftar, ada rolala, NIP-nya, nomor HP. Kita akan cobakan untuk mengedit data tersebut. Kita edit NIP-nya, tambah menjadi 009 di akhirnya. Lalu kita update berhasil, dan otomatis di NIP-nya maka akan tambah angka 009. Nah, selanjutnya kita akan coba hapus datanya. Kita tekan saja tombol dengan gambar sampah ini, dan ditanyakan muncul notifikasi konfirmasi hapus, maka kita akan tekan tombol hapus, dan maka data akan berhasil dihapus. Otomatis data di sini dengan nama Arul Lala tadi telah hilang. Oke, untuk penjelasan mengenai controller, untuk Arul kerjanya, yang pertama user akan login dan akses masuk ke dashboard, terus akses kamar, tampilkan tabel Ustadz, tabel Ustadz dengan info ada nomor, nama, NIP, nomor HP, alamat, jumlah kamar yang dipegang oleh Ustadz tersebut, dan opsi yaitu ada edit,
hapus, dan di atas ada untuk menu tambahkan. Nah, dan user bisa tambahkan nama ustadz baru, hapus nama ustadz yang telah ada, dan mengedit tabel ustadz yang ada. Selanjutnya untuk modelnya, yaitu yang pertama, model ini memiliki fitur automatic features, yaitu auto validation, validasi otomatis saat save, insert, update. Dan selanjutnya ada fitur auto timestamp, yaitu pencatatan waktu create update. Selanjutnya ada protection, punya field dalam allow field yang bisa diisi massal. Selanjutnya ada soft delete support, ini bisa diaktifkan dengan use soft delete test. Mungkin cukup sekian dari penjelasan CRUD, yakni di data Ustadz. Dan untuk layoutnya di sini sudah menggunakan view menggunakan layout dinamis. Ini di sini ada dashboardnya konsisten dan hanya menampilkan data yang kita tuju di sebelah sini ya. Nah, selanjutnya ya ini penjelasan mengenai tabel yang memiliki join relasi atau demo join relasi tabel. Untuk tampilannya ini pada tabel absensi sholat. Yang dimana pada absensi sholat di sini kita banyak mengambil dari tabel lain. Yang pertama kita mengambil dari kamar, yaitu dari data kamar. Nah, terus ada di sini data ustadz. Kita ngambilnya dari data ustadz. Dan selanjutnya ada nama santrinya juga. Kita ngambil dari data kamar yang telah terhubung ke data santri. Nah, pada di sini itu penjelasan mengenai relasi tabelnya, yaitu dimana baik selanjutnya untuk query joinnya, ya ini di sini nama kamar diambil dari data kamar, cukup nama kamarnya saja. Terus ini ada data nama ustadz diambil dari data ustadz, cukup namanya aja yang ditampilkan. Dan di sini ada nama santri dan hanya ditampilkan nama santri saja, diambil dari data santri ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demo langsung Ajax. Nah, di sini pertama kita akan mengisi absensi sholat. Pertama kita akan mengisi tanggal. Misalnya tanggal 19 bulan 12 2025 sholat subuh. Nah, di sini kita akan mengisi apakah santri itu hadir atau izin atau sakit. Nah, misalnya kita isi hadir, si Ayasi, si Muamanas, Alpa, Joyonjo atau Ponyi hadir, dan Ruan Jaja sakit. Nah, terus kita simpan. Nah, data akan berhasil. Dan yang kedua, jika terjadi error, misalnya kita jangan atau tidak diisi tanggalnya, sholat pun tidak diisi, ini dibuat alpha terserah atau izin. Nah, kita simpan. Nah, kita akan langsung diarahkan ke tabel tanggal atau jenis sholat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layout bootstrap dan template dinamis.
Pada aplikasi ini, kami menggunakan file layout main PHP sebagai layout utama dan menggunakan template Bootstrap 5. Di dalam file ini terdapat header, sidebar, dan footer yang diletakkan dalam satu file layout sehingga lebih rapi dan mudah dikelola. Halaman lain itu cukup menggunakan extend dan section sehingga hanya berisi konten inti saja. Dengan bantuan Bootstrap 5 tampilan menjadi responsif dan konsisten di berbagai ukuran layar. Konsep template dinamis ini membuat pengembangan lebih efisien karena perubahan layout cukup dilakukan di satu tempat saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur aplikasi kami. Di sini ada dashboard. Dashboard berisi tentang total santri aktif, hadir hari ini, dan santri non aktif. Nah, di sini berisi nama santri, sholatnya apa saja, dan tanggal berapa. Bisa di nextkan juga. Nah, situ ada status alpha. Dan selanjutnya ada data santri. Data santri ini berisi NIS, nama santri, dan kamar, dan tanggal masuk santri, dan statusnya juga. Yang ketiga, data kamar. Data kamar ini berisi nama kamar, ustadz penanggung jawab, kapasitas, dan jumlah santri. Dan selanjutnya data ustadz. Data ustadz berisi itu nama, NIP ustadz, nomor HP ustadz, dan alamat ustadznya. Dan yang keempat ada absensi sholat. Absensi sholat berisi tanggal berapa dia sholat, pilihan mau sholat apa, dan nama santrinya, dan statusnya apakah hadir, izin, alpha, dan sakit. Dan yang terakhir ada laporan. Yang pertama itu ada laporan santri yang bersih tentang laporan santri. Dan kedua laporan kamar yang bersih tentang data-data kamar, dan yang terakhir laporan absensi. Di sini berisi tentang absen santri. Baik, selanjutnya pembagian tugas. Untuk pembuatan aplikasinya dan laporannya kami membuatnya bersama-sama, selalu bertiga. Adapun kendalanya itu pada form login, dan solusinya kami pertama itu menanyakan ke kelompok lain, dan solusi yang kedua kami menanya juga ke AI, dan kami sudah bisa melancarkan atau membuat dengan lancar form login tersebut.